Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan hari ini kita mau sharing-sharing lagi teman-teman mengenai satu pertanyaan yang bunyinya begini. Lebih baik kita ternak dulu atau jualan dulu? Jadi ketika ada pertanyaan yang masuk kayak gini, jualan dulu apa ternak dulu? Jadi gue bakal jawab lebih baik jualan dulu teman-teman. Lebih baik kita belajar jualan dulu, lancar jualannya, udah punya pasar sendiri, udah punya akun sendiri, bahkan udah punya pelanggan sendiri. Ternak itu bisa nyusul teman-teman. Dan ternak cupang tuh insya Allah mudah, tutorialnya udah banyak banget yang buat di YouTube. Terus sebenarnya tanpa kita ternak pun tetap kita bisa jadi penjual cupang yang besar teman-teman. Bahkan udah banyak contohnya. Karena ketika kita ternak duluan teman-teman, sekali ternak itu insya Allah kita hitung-hitung kita berhasil nih. Meskipun jadinya sepasang itu belum tentu banyak. Kita ngebreed misalkan langsung 5 pasang. Misalkan kita ambil 50-50 aja udah dapat 250 ekor. Itu kita masih sortir lagi yang bagus dan yang biasa aja. Ikan ratusan ekor itu teman-teman, kalau kita belum belajar jualan, kalau kita belum bisa ngejual sama sekali, belum memulai jualan, itu bakal repot banget untuk ngeluarinnya. Banyak kejadian kayak gitu teman-teman. Coba-coba ngebreed ternyata berhasil jadi banyak, bingung jualnya. Akhirnya bingung ngasih makannya, bingung segala macamnya, tempatnya, ya udah akhirnya sia-sia begitu aja. Kalau yang mentalnya kuat mah dia bener-bener usaha buat dijualin ikannya. Tapi kalau yang rata-rata itu, ya termasuk gua pribadi teman-teman, ya tiba-tiba ngebreed ikan banyak belum bisa jual juga, yang ngedown juga kan. Tapi kalau kita jualan duluan nih, jualan duluan di sini berarti kita nggak ternak bang. Oh iya, udah pasti kita beli partai, kita beli dengan breeder misalkan per 10 ekor, per 20 ekor. Nah dari 10-20 ekor itu kita belajar jualan sedikit-sedikit, mulai bisa jualin ya. Akhirnya berkelanjutan terus menerus, beli ikan jual, beli ikan jual, beli ikan jual. Ya kita udah punya market sendiri, udah punya pasar sendiri, udah punya pelanggan. Tanpa kita harus ngebreed pun udah nggak masalah. Kita bisa kerjasama sama breeder-breeder, sama peternak-peternak yang lokasinya tidak jauh dari rumah kita, misalkan dari daerah kita lah minimal. Kita bisa kerjasama, kita bisa naruh indukan istilahnya, atau enggak kita nyortirin di kolam ikan-ikan peternak itu. Jadi udah punya partner, udah punya kerjasama dengan breeder, ya udah kita tetap fokusnya di jualan aja. Pada akhirnya kalau ketika nanti kedepannya ngerasa kayaknya udah bisa nih, punya space lahan, udah punya space tempat, bisa nyewa, mau coba belajar ngebreed, mau coba ngebreed, wah itu masih bisa banget. Bisa banget. Kita bisa ambil contoh misalkan Fiskinian teman-teman. Fiskinian kan rata-rata dia beli ikannya, beli partai, jual, beli partai, jual. Pada akhirnya sekarang gue lihat udah mulai breeding juga, udah mulai ternak juga, udah mulai banyak container box. Karena sistemnya udah berjalan kan, penjualannya udah berjalan. Jadi ya sambil beli partai juga, tetap beli partai, tetap juga ngebreed juga. Jadi akhirnya ya udah berjalan semuanya. Karena ketika kita penjualannya udah lancar banget, alhamdulillah ya udah pasti kebutuhan ikan itu makin banyak. Kalau kita nungguin ikan ternakan sendiri udah pasti lama. Kecuali sekali lagi sistemnya udah berjalan, misalkan udah jalan 1 tahun nih, setahun berikutnya untuk masa panennya kita udah nggak bakal telat lagi nih. Masa panen pertama udah ada, masa panen kedua ada stok, masa panen ketiga, keempat, terus aja sampai bulan 12 lagi. Ya itu mau udah beda lagi. Tapi pada akhirnya seller-seller gede pun yang temen-temen misalkan lihat siapa misalkan gitu, bisa dipastikan dia juga ketika ada tawaran ikan partaian dari breeder-breeder lain, ikannya berpotensi pasti diambil karena mereka ngelihat potensi ikannya bisa dijual lagi. Terus nggak capek-capek ngegedein lagi, ya pasti diambil.
Jadi saran gua ya sampai detik ini ya belajar jualan ikan itu penting banget. Meskipun belajar ngebreed itu ya tetap penting juga, tapi sekali lagi ini diantara dua pertanyaan ya, diantara dua pilihan yang mana ada pertanyaan jualan dulu apa ngebreed dulu. Jadi pendapat gue pribadi ya tetap jualan dulu teman-teman. Sampai misalkan kita masih tetap bekerja sekalipun teman-teman, jualin ikan, misalkan kita punya ikan 20 ekoran doang nih, beli ikan 20 ekor, kita rawat, terus kita belajar jualin sambil kerja pun masih tetap bisa dijalanin. Jadi istilahnya masih bisa buat sampingan nih jualin ikan cupang ini. Tapi sekali lagi jualannya itu tidak semudah kelihatannya teman-teman ya, tidak semudah ucapan doang. Tetap jualan cupang juga susah. Kita kan pasti otomatis pertama harus punya akunnya, kita harus gimana caranya kita punya strategi marketing yang bagus. Wah itu yang susah teman-teman, serius ya. Jadi kita mau ini sharing-sharing aja sebenarnya ya, bukan berarti gua ngelarang teman-teman buat ngebreed, nggak sama sekali. Kalau emang mau breeding ya nggak ada masalah, cuma kan sekali lagi jualin ikan itu di fase sekarang nggak semudah sebelumnya. Sebelumnya kan pas lagi masa rame kita punya ikan banyak nggak bisa jualan, kita tinggal live collab doang, kita bayar orang, bayar akun-akun gede buat live bareng terus bisa jualan. Sekarang udah beda nih fasenya. Kalau ada pertanyaan masuk lagi, bang gimana kalau kita sambil ngebreed sambil belajar jualan juga? Jadi kita ngambil ikan di orang, belajar jualan, terus ngebreed juga. Ini nggak masalah juga sebenarnya sih, tapi ini membutuhkan tenaga, waktu, biaya ekstra. Karena kan kita fokus ngebreed juga, nanti breedingannya gagal kita malah jadi ngedown. Sekalinya breeding udah jadi hasilnya dikit. Jadi nanti terlalu berekspektasi tidak sesuai pas realitanya. Jadi lebih baik mendingan belajarlah, beli 10 ekor 20 ekor, udah mulai bikin akun, terus mulai belajar jualan. Gimana caranya kita punya ikan 10 atau enggak 20 ekor yang kita beli bisa kita jual tuh. Paling enggak dari 20 ekor misalkan kita udah bisa jual 10 ekor. Nah itu udah alhamdulillah. Apalagi bisa 15 ekor, apalagi 20-20 nya bisa laku semua, itu alhamdulillah banget. Itu alhamdulillah banget. Berarti kedepannya ya tinggal terusin aja tuh, sistemnya udah tinggal terusin aja tuh, beli jual, beli jual, beli jual, beli jual, beli jual, terus aja begitu sampai akhirnya nanti sedikit demi sedikit uangnya kekumpul, nambah aset. Misalkan wah coba bikin rak lagi nih, lebih gedean lagi, tetap masih fokusnya di beli partai jual, beli partai jual. Apalagi tahu-tahu sampai dapat alhamdulillah rezekinya dapat pembeli luar negeri jadi langganan, bah masya Allah. Jadi saran gua coba kayak gitu dulu aja ya. Jadi beli jual, beli jual, intinya belajar jualinya dulu deh. Karena emang jual ikan di fase sekarang itu nggak semudah pas sebelumnya lagi booming teman-teman. Jadi ini benar-benar menguji mental banget. Punya ikan banyak nggak bisa ngejual juga, waduh, pada akhirnya biaya pakan jalan terus. Kecuali teman-teman yang emang udah sambil kerja ya, udah punya gaji bulanan yang lumayan, masih bisa ke backup. Tapi kalau yang benar-benar mau fokus terus masih jalaninnya di ikan cupang doang, nah itu berat. Salah satunya siapa? Gue sendiri. Salah satunya gue sendiri teman-teman ya. Jadi benar-benar penghasilan dari sini kita harus puterin semuanya ya. Pada akhirnya ya kita juga harus putar otak juga biar gimana caranya ikan-ikan yang di sini tuh keluar. Kalau ditanya Bang Awan sendiri masih beli ikan dari luar gak? Banget, masih beli partaian dari luar, itu udah pasti. Jadi makanya kenapa gue pilih jualan dulu, tips pilihannya ya karena itu. Kalau kita udah bisa jual ikan, kita beli partai ke orang pun ya insya Allah kita bisa jualnya lagi, insya Allah ya. Tapi tetap ya, sekali lagi namanya jualan ya tetap kita ikhtiar juga, berdoa juga. Jangan
jangan kitanya juga males-malesan, baru sekali 2 kali posting nggak ada yang beli terus kita ngedown. Nah itu ya juga salah satu mental juga ketika kita mau berdagang apapun ya sama kondisinya kayak gitu teman-teman. Mental itu juga harus kuat juga ketika jualan. Nah oke, jadi ini sekali lagi sharing-sharing aja ya, pagi-pagi kita sharing-sharing gabut kan, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.